Selamat datang di channel Ichimoku Trader. Hari ini saya akan screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih berpotensi bergerak naik minggu depan. Semoga analisa ini dapat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Saham pertama yang akan kita bahas adalah IHSG. Apabila pada perdagangan hari ini IHSG masih melanjutkan penurunan ke sekitaran harga 6.550 sampai dengan harga 6.490, maka IHSG masih berpotensi melanjutkan penurunan ke harga 6.358. Namun apabila IHSG masih kuat bertahan di atas harga 6.548, maka IHSG masih dapat melanjutkan kenaikan menguji area 6.739. Oke, kenapa IHSG turun terus? Karena IHSG tidak mampu melanjutkan atau melewati area resisten di sekitaran harga 7.010 sampai dengan 7.050. IHSG selalu gagal melewati area ini. Maka ini akan menjadi area resisten yang cukup kuat. Oke, selanjutnya saya akan bahas saham Tebik. Saham Tebik pada perdagangan kemarin ditutup naik ke harga 2.950. Apabila pada perdagangan hari ini Tebik dapat melewati area 333.000, maka Tebik akan breakout dan menguji area 3.010 sampai 3.130. Namun apabila Tebik masih gagal bertahan di atas harga 2.950, maka Tebik masih akan koreksi dan konsolidasi di sekitaran harga 2.900 sampai dengan 2.880. Ya, apabila Tebik masih gagal breakout area 3.000, maka Tebik masih akan sideways di sekitaran harga 2.900 sampai 2.880. Jadi buat teman-teman yang belum punya saham Tebik, maka saham Tebik ini belum layak untuk kita entry di sekitar harga ini. Jadi kita masih wait and see terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman yang udah ngambil dari harga 2.850 sampai 2.700-an ya. Selamat teman-teman, tinggal ngikutin trennya, mudah-mudahan lanjut bisa ke 3.000. Kalau dilihat secara tren, Tebik ini masih akan melanjutkan kenaikannya. Dan hati-hati jika Tebik masih gagal bertahan di atas harga 3.000. Oke, sampai situ saja jumpa kita hari ini. Mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang Bollinger Band. Inilah fungsinya garis biru dari Bollinger Band. Garis tengahnya ini ya, itu sebagai penunjuk arah sebuah tren, bukan untuk entry. Oke. Saya ingatkan sekali lagi, area biru ini bukan untuk entry, tapi sebagai penunjuk arah. Kalau trennya Tebik saat ini itu karena dia berada di atas garis biru, maka trennya adalah uptrend. Namun apabila dia sideways, maka akan seperti ini. Garisnya akan berbentuk datar. Ya. Terlihat seperti akan naik,
tapi dia datar-datar saja ya. Kalau dia downtrend seperti ini, begitu dia sudah naik maka ada lengkungan. Setelah melengkung akan ada penurunan harga seperti itu. Sama seperti ini, misal ini turun ya turun, maka ini akan menjadi lengkung juga. Makanya saya peringatkan teman-teman hati-hati saham ini. Jadi kalau dia gagal 3000, maka dia kemungkinan tidak melanjutkan trennya ya, bisa jadi patah kayak gini ya. Setelah naik ternyata patah gitu ya, turun bisa dalam berapa persen tuh. Cuman gara-gara dividen ya tuh 13,88, lumayan loh ya. Ada juga saham bagusan, saham Sido. Kemarin itu ditutup turun juga ya, tapi sempat bertahan gitu. Buat teman-teman yang belum punya bisa tunggu sekitar 950, bisa 930 atau 910 ya. Area-area ini sih sebenarnya ngambilnya itu sekitar 93 atau 910 ya. Kalau dikasih bandarnya, tapi kalau nggak dikasih bandarnya 950 ini masih oke sih. 950, 955. Cuman kalau turun lagi harus siap dana gitu ya. Jadi pengambilan pertama bisa 10% aja dulu dari total keuangan ya. Entry aja buat mantau gitu. 10% dari saham. Sekarang ini resistnya masih di 1000 ya. Si Sido masih gagal terus break area 1000, walaupun dia pernah ke 1070 ya. Ini nantinya jadi kayak gini nih. Nah, ya. Jadi kita itu nunggu dia breakout. Jadi kalau dia bisa bertahan, oke. Okay. Mungkin lanjut naik. Ya, atau tunggu dia breakout 1000 itu dia akan naik. Tapi kalau dia gagal, maka mungkin bisa ke lagi atau berapa lagi. Kalau di posisi seperti ini sedikit mengerikan. Kalau teman-teman ingin coba bisa ambil sekitar 955, 950. Kalau masih dikasih bandarnya. Soalnya ini dia turun situ aja langsung ditarik naik ke 985. Berarti ada akumulasi di situ. Walaupun sebenarnya masih di bawah rata-rata ya. Tapi itu naikin sekian tik itu cukup tinggi itu. Ya, kenaikannya itu cukup tinggi kalau dihitungin ya. Itu 3,66% ya. Naikin berapa tik? 7 tik gitu. Karena satu tiknya itu fraksi 5 ya. 35 jadi 7. Lumayan ya. Buat teman-teman yang udah ngambil kemarin sih selamat ya. Cuman kalau yang belum ada yang ngambil is okay. Kita tunggu aja sisi dong makanan ya. Kalau ada yang punya mau TP ya silakan juga ya. Keputusan
keputusan di tangan masing-masing ya. Kalau plan ini benar ya, kalau dia bisa breakout sih cakep, tapi kalau dia nggak breakout, dia malah jebol, kita tungguin aja ya. Jadi kalau teman-teman misal entry ini 10% di sini, kalau dia jebol area ini, cicil lagi nya itu di sekitaran 9-10 nanti ya. Cicilan keduanya sekitaran 9-10. Oke, kalau dia masih jebol lagi, masih bisa juga nyicil di 800-an. Ya, itu area support kuatnya. Jadi oke aja sih situ. Walaupun dia turun ya. Seperti itu. Oke. Segitu aja untuk kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat. Dan support channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan dapat membantu lebih banyak orang.